bagi kami ini adalah upaya dari Firly untuk mengulur-ulur waktu dan tidak menghargai proses hukum di Polda Metro Jaya. Maka dari itu, kami mendorong jika Polda Metro Jaya sudah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menemukan tersangka, dan jika Firly adalah tersangka, maka Polda Metro Jaya harus segera mengeluarkan surat perintah penangkapan sekaligus penahanan agar yang bersangkutan tidak lagi mengulur-ulur waktu, tidak lagi berpergian tanpa ada urgensitas yang tinggi, sehingga proses hukum ini bisa dilakukan secara cepat. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, Ketua KPK Firly Bahuri lagi-lagi tidak hadir dalam panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan ke mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly sebelumnya direncanakan diperiksa di Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa 14 November 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Safri Simanjuntak menyebut konfirmasi ketidakhadiran itu disampaikan langsung oleh pihak KPK. Dalam surat konfirmasi yang disampaikan langsung oleh pihak KPK, Firly beralasan bahwa dirinya harus menghadiri pemeriksaan dengan Dewan Pengawas KPK soal dugaan pelanggaran etik pada hari yang sama. Padahal Dewas KPK telah membatalkan pemeriksaan terhadap Firly kemarin dan menjadwalkan ulang pemeriksaan pada pekan depan. Alasan Dewas KPK menjadwal ulang pemeriksaan ke Firly karena akan ada rapat kerja pada hari ini, yaitu Rabu 15 November 2023 di luar kota. Ketua KPK Firly Bahuri kemarin malah memimpin jumpa pers terkait operasi tangkap tangan PJ Bupati Sorong Yan Piatmoso di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Kita akan membahas mengenai mangkirnya Firly Bahuri yang kedua kalinya ini dengan Bang Kurnia Ramadana dari Indonesia Corruption Watch. Halo, apa kabar Bang Kur? Kabar baik, Alhamdulillah, Mbak. Baik, Bang, bagaimana nih Anda melihat mangkirnya Firly yang kedua kalinya ini, Bang? Apakah Anda melihat ada unsur kesengajaan di sini, Bang? Iya, di dalam pasal 112 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan siapapun pihak yang dipanggil oleh penyidik kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi, wajib hukumnya untuk memenuhi panggilan itu. Kalau kita berkaca pada implementasi pasal tersebut terhadap saudara Firly Bahuri, tentu sangat bertolak belakang. Sudah beberapa kali dipanggil oleh penyidik, selalu ada alasan untuk menghindar dari panggilan itu. Misalnya beberapa waktu yang lalu ketika dipanggil penyidik Polda Metro Jaya, Firly justru hadir di Aceh dengan agenda melepas bus dalam peringatan Hari Anti Korupsi Dunia. Kemudian kemarin juga ketika dipanggil kembali oleh penyidik, ada lagi alasan yang diciptakan oleh yang bersangkutan. Tentu yang harus ditelusuri lebih lanjut, apakah benar ada urgensitas yang tinggi dalam kegiatan-kegiatan Firly sehingga menghindar dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Pertama tadi, untuk menghadiri pelepasan bus Hari Anti Korupsi Dunia yang dijadikan alasan tentu adalah argumentasi yang sangat konyol. Pimpinan KPK itu ada 5 orang. Dan dia sebagai pimpinan tertinggi, apalagi seorang purnawirawan Jenderal Bintang 3 kepolisian, tentu memahami jauh lebih penting untuk memenuhi panggilan oleh Polda Metro Jaya mengklarifikasi tudingan terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kemarin, ada 4 pimpinan KPK lain, ada deputi penindakan yang dapat mewakilkan yang bersangkutan dalam gelaran konferensi pers penahanan tersangka ketimbang Firly yang hadir secara langsung. Jadi bagi kami ini adalah upaya
dari Firly untuk mengulur-ulur waktu dan tidak menghargai proses hukum di Polda Metro Jaya. Maka dari itu, kami mendorong jika Polda Metro Jaya sudah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menemukan tersangka, dan jika Firly adalah tersangka, maka Polda Metro Jaya harus segera mengeluarkan surat perintah penangkapan sekaligus penahanan agar yang bersangkutan tidak lagi mengulur-ulur waktu, tidak lagi berpergian tanpa ada urgensitas yang tinggi, sehingga proses hukum ini bisa dilakukan secara cepat. Demikian, Mbak. Baik. Bang, ini Dewas KPK seharusnya memeriksa Firly Senin kemarin ya Bang, tapi justru Firly minta pada Selasa. Padahal dia sudah tahu bahwa Polda Metro Jaya ini akan memeriksanya kemarin juga. Apakah ini strategi Firly untuk mencari alasan absen? Penegakan hukum harus didahulukan ketimbang pemeriksaan kode etik. Jadi kalau ada dua panggilan yang sama, maka Firly harus terlebih dahulu menyambangi Polda Metro Jaya dan meminta penjadwalan ulang terkait dengan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Dewan Pengawas. Namun sekarang kondisinya berbeda. Dua-dua pemeriksaan itu justru tidak dihadiri oleh Firly Bahuri. Jadi secara moral memang Firly ini terkesan jelas di benak masyarakat ingin mangkir dari proses penegakan hukum dan penegakan kode etik. Bagi kami, kalau merasa dirinya bersih, mestinya tidak risih dan juga memenuhi panggilan Polda Metro Jaya atau Dewan Pengawas. Kecuali yang bersangkutan takut karena besar kemungkinan akan dijerat dengan pidana, karena sekarang yang sedang disidik oleh Polda Metro Jaya adalah indikasi pemerasan dan dugaan pelanggaran pertemuan pimpinan KPK dengan pihak yang sedang berperkara, di mana dua pelanggaran pidana itu juga tertuang sebagai larangan di dalam peraturan Dewan Pengawas KPK mengenai pelanggaran kode etik pegawai maupun pimpinan KPK. Demikian, Pak. Baik, kita bicara soal Dewas KPK nih Bang. Dewas KPK sendiri kan kemarin tidak jadi memeriksa Firly dengan alasan akan rapat kerja di luar kota pada hari ini. Tapi ada pula yang menganggap bahwa Dewas KPK ini tidak ingin jadi tameng Firly untuk absen dari pemeriksaan polisi. Menurut Abang terkait hal ini bagaimana Bang? Memang selama ini Dewan Pengawas itu bukan terlihat sebagai menara gading pengawas pimpinan KPK. Mereka ketika berhadap-hadapan dengan pimpinan KPK lebih sering terlihat sebagai advokat pimpinan KPK yang membela pimpinan KPK. Oleh sebab itu, dengan konteks saat ini, sebenarnya Dewan Pengawas tidak, satu sisi butuh pasti pemeriksaan Firly, tapi bukan berarti proses penegakan kode etiknya berhenti. Dewan Pengawas bisa memanggil pihak-pihak lain untuk mengklarifikasi, mengobjektifikasi apakah benar ada pertemuan dengan pihak berperkara. Misalnya, Dewan Pengawas bisa memanggil Saudara Syahrul Yassin Limpo atau mungkin staf-staf Limpo yang mengetahui terkait dengan pertemuan itu. Dan bisa mendalami juga apakah benar ada pemerasan dan juga pertemuan dengan pihak yang sedang berperkara, dan bisa diklarifikasi kepada struktural KPK, misalnya dengan memanggil Direktur Pengaduan Masyarakat untuk mengecek kapan sebenarnya laporan itu masuk ke KPK, kapan KPK melakukan tindakan hukum, dan kapan pertemuan Firly dengan Syahrul Yassin Limpo itu dilakukan. Ketika laporan itu lebih dulu masuk, ada tindakan dari KPK, dan kemudian Firly bertemu di luar kedinasan, maka sebenarnya pelanggaran etik telah terpenuhi dan dapat naik ke proses persidangan etik di Dewan Pengawas. Demikian, ya. Baik, berarti seharusnya Dewan Pengawas ini saat Firly selalu mangkir dari pemeriksaan, seharusnya bisa memeriksa pihak-pihak lain, begitu ya Bang ya? Iya, jadi Baik, tidak bergantung pada Firly, karena mestinya mereka bisa memahami Firly ini adalah orang yang sering kali mencari-cari alasan agar tidak hadir dari proses panggilan Dewan Pengawas.
Baik. Nah, untuk mangkirnya Firly ini, Bang, tentunya memunculkan prasangka buruk di tengah publik terkait sosok pimpinan KPK. Menurut Anda bagaimana, Bang? Iya, itu bukan lagi dugaan, bukan lagi indikasi. Tapi buruknya perilaku pimpinan KPK itu sudah terkonfirmasi. Firly sendiri sudah 2 kali melanggar kode etik. Satu, dulu ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, dijatuhi sanksi etik berat. Kemudian yang kedua, mengendarai helikopter mewah. Jadi secara moral, harusnya memang Firly Bahuri ini mengundurkan diri. Tapi kan dia tetap bersikukuh, merasa dirinya masih berintegritas dan layak memimpin lembaga KPK. Maka dari itu butuh aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya untuk mengusut dugaan tindak pidana. Ketika Firly ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Undang-Undang KPK, Presiden harus segera menerbitkan keputusan Presiden yang isinya adalah pemberhentian Firly sebagai tersangka. Ketika Firly berhenti sebagai tersangka, 50% masalah KPK itu sirna. Tinggal kita perbaiki sistem KPK karena Undang-Undang KPK itu cukup berdampak signifikan terhadap penurunan performa KPK. Demikian, Pak. Baik, nah kita bicara soal Firly yang juga ternyata kan purnawirawan polisi. Apakah ia memiliki privilege mungkin dari pejabat-pejabat tinggi di kepolisian sehingga ia akhirnya bisa melenggang atau sering mangkir begitu, Bang? Bagaimana? Maka dari itu, terkait dengan indikasi konflik kepentingan, karena kita tidak bisa lepaskan konteks Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Karyoto. Sebelum menjabat sebagai Kapolda, dia adalah bawahan Firly di KPK yang menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Satu. Kedua, secara kepangkatan, Firly itu Jenderal Bintang 3, Purnawirawan, sedangkan Karyoto Jenderal Bintang 2. Untuk menengahi indikasi konflik kepentingan, maka dari itu Kapolri di sini, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, harus memastikan supervisi yang dilakukan oleh Bareskrim itu terus-menerus, secara berkala. Bahkan kalau memang ditemukan ada bukti permulaan yang cukup, Bareskrim harus mendorong penyidik Polda Metro Jaya sehingga penanganan perkara ini bisa dipercaya oleh masyarakat dan didasarkan atas objektif dan transparan serta terbebas dari konflik kepentingan. Baik, terakhir Bang Kur, Firly juga kemarin telah mengumumkan bahwa dirinya sudah menaikkan surat penting untuk menangkap Harun Masiku. Menurut Anda apakah ini juga bentuk pengalihan isu atau bagaimana, Bang? Ya, bagi kami statement itu adalah statement yang omong kosong ya, karena sudah sangat lama pencarian Harun Masiku ini tidak ditindaklanjuti oleh KPK, nihil hasilnya. Bayangkan sejak tahun 2020 sudah 3 tahun pencarian itu dilakukan. Jadi bagi kami statement-statement semacam itu tidak lagi bisa dipercaya. Bahkan kami beberapa waktu lalu sudah mengatakan selama Firly Bahuri masih memimpin KPK, mustahil Harun Masiku itu bisa diringkus oleh KPK karena kami menengarai di balik Harun Masiku ada pejabat struktural partai politik. Dan KPK sepertinya tidak menginginkan pejabat struktural itu diproses hukum. Sehingga tidak dicari, tidak diupayakan, dan sampai hari ini Harun Masiku masih tidak tahu keberadaannya ada di mana. Sangat kontras dengan kualitas pencarian KPK yang selama ini terbukti ampuh banyak meringkus para buronan. Tapi Harun Masiku ini justru melempem. Kami menduga melempemnya bukan pada aspek pencarian, tapi justru ada di komitmen pimpinan KPK yang sangat rendah untuk dapat menindaklanjuti pencarian Harun Masiku. Demikian. Baik, terima kasih Bang Kurnia atas waktu dan juga tanggapannya. Dan semoga kita bertemu di lain waktu. Sehat selalu, Bang. Baik, Tribuners, sekian Tribun News on Focus. Kali ini saksikan terus Tribun News on Focus tentunya dengan informasi, topik, dan juga narasumber yang menarik. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.